Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat yaitu menemui bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini segala aktivitas dan perbuatan kita yang kita laksanakan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita pengikut yang istiqomah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di rumah syafati. Amin ya rabbal Amin. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita baca itu doa. Yang utama kita baca doa. Insyaallah dengan berdoa dalam belajar kita pun akan mendapatkan ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadihina wa ala kullatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin Bapak masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada puasa semua? Alhamdulillah pada puasa. Mudah-mudahan puasa kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan masuk materi yaitu tentang masalah sholat. Jadi sanad kita pada hari ini tentang masalah sholat. Sholat menurut bahasa yaitu artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah salat itu adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Makanya dalam sholat kita benar-benar harus khusyuk, kita benar-benar harus menjalankannya. Kenapa? Karena nanti yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Dan Nabi awwalu ma yuhasabu alaihi abdi yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab, yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Fa in suluhat shawwa sayru amali, apabila baik sholat kita, maka baik pula akhlak kita. Wa in fasadat sayru amali, apabila buruk sholat kita, maka buruk pula akhlak kita. Jadi kalau sholatnya baik, akhlaknya pun baik. Bagaimana kita cara sholat kita baik itu? Takbirnya yang benar, rukuknya yang benar, sujudnya yang benar, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya semuanya benar dalam melaksanakan sholat. Insya Allah akhlak kita pun akan baik. Makanya sholat itu tergantung daripada akhlak kita. Sama kalau sholatnya buruk, rukunya nggak benar, takbirnya nggak benar, nggak ada tumanina dan sebagainya, akhlaknya pun akan jelek, akhlaknya pun akan buruk. Jadi yang paling utama adalah itu sholat kita. Dan pertama kali akan dihisab dan akan dipertanyakan oleh Allah adalah sholat kita. Lalu bagaimana? Yaitu sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tentu saja dalam kehidupan sehari-hari sholat itu menjadi cerminan atau akhlak buat kita. Nah dalam melaksanakan sholat ini ada yang namanya syarat-syarat sah melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu masuk waktu. Jadi kalau sudah waktu sholat, sudah waktu azan berkumandang, segeralah kita yaitu menuju masjid
atau musola atau tempat kita berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan masalah dunia tinggalin dulu. Setelah itu apa? Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah berkumandang azan, segeralah kita langsung menuju tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu menghadap kiblat. Jadi kalau kita sholat tidak menghadap kiblat, ya tidak sah. Kenapa? Karena ini termasuk adalah syarat-syarat sah sholat, menghadap kiblat. Kan ada dalam niat itu. Usolli qabla isya'i arba'a rakaati mustaqbil kiblat. Nah ini itu menghadap kiblat, itu mustaqbil kiblat, itu menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, tidak sah sholat kita. Tidak diterima sholat kita. Tidak akan diterima sholat. Lalu yang ketiga, suci dari najis, baik hadas kecil maupun besar. Hadas kecil seperti apa? Ya kita wudunya yang benar, tata cara dalam wudunya. Kalau kita sholat itu harus wudu dulu. La tuqbalullahu sholatan bi ghairi tahurun. Tidak akan diterima sholat seseorang itu tanpa bersuci, tanpa berwudu. Nah bagaimana kita tata cara berwudunya? Ya yang paling utama kita melihat air dulu. Alhamdulillahilladzi ja'alna tahurun. Lihat airnya yang bersih. Apakah airnya bersih, suci atau tidak? Dilihat dalam airnya. Mencukupi atau tidak, berapa kulahnya, itu harus kita perhatikan. Lalu kita mulai apa dulu? Ya membersihkan tangan, kocok-kocok tangan kita. Yang bersih sela-selaannya tuh. Sampai terus apa lagi? Terus kumur 3 kali. Ya sampai kumur 3 kali, terus hidung. Nah muka. Nah pas lepakan muka kita niat. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah sudah begini, lepas air. Niat dalam hati, saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Biar air milih kemana saja. Ini dalam kitab Safinatun Nabi itu jelas. Ya, jadi milih air semua. Makanya ada guslu, ada mashu. Itu harus paham tuh tentang masalah guslu dan mashu. Nah, itu baru diusap sampai batas tubuhnya, ujung rambut, kepala nih sampai bawah dagu. Nah, itu. Semua muka, tangan sampai sikut lebihnya sunnah. Terus kepala, Allahumma harimsan wa basyari alanna. Terus Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Ini tangan kita yang tunjuknya dimasuki ke sini, yang jempolnya diputar. Nah, sampai kaki yaitu kelingkingnya kita masukin ke sela-selanya. Yang kanan yaitu tangan kiri yaitu kelingkingnya. Kaki kiri, tangan kanan, kelingking itu dimasuki sela-selanya. Insya Allah jadi tertib dan bersih semuanya, suci daripada najis, yaitu hadas kecil. Lalu hadas besar apa? Hadas besar ya bagi yang sudah besar, sudah balik, pasti lewatnya lewat mimpi. Nah itu harus mandi, disebut namanya mandi wajib. Ya, jadi kita sudah bersih badan kita, terus juga sudah berwudu, pakaian kita, tempat sholat kita melaksanakan sholat, insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat yaitu penutup ataupun menutup aurat. Di aurat laki-laki pusar sampai lutut. Aurat perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali buka dengan kata-kata. Jangan naik kelas tentang masalah sholat ya. Ingat ya, sholat itu wajib hukumnya. Jangan sampai kita tinggalkan. Terutama di bulan suci Ramadan ini ya Allah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Makanya kita laksanakan sholat kita. Apalagi kita melaksanakan sholat yang wajib. Sholat wajib Allah berikan 70 kali lipat pahalanya, lebih besar. Yang sunnah itu pahalanya menjadi wajib.
Makanya kita melaksanakan malamnya kita sholat tarawih, yaitu paginya sampai sore kita melaksanakan puasa. Dan amalan-amalan bulan Ramadan ini banyak, baca Quran, sedekah, dan juga kita berbuat baik, sholat sunat tarawih. Nah itu insya Allah kalau kita meraih semua apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu semua, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi sholat ini ada cerminan akhlak buat kita. Murusobiya bi sholati ijabala qasabasina wa ija asharasina fadribu alaiha. Kalau anak sudah umur 7 tahun sampai 10 tahun tidak sholat, fadribu alaiha, pukul dan pukul. Inilah hadis Nabi. Anjuran harus dipukul kalau seandainya dia tidak sholat, yaitu 7 tahun sampai 10 tahun dia tidak sholat, harus dipukul. Ya anak bisa memahami semua ya. Kenapa? Karena pentingnya ibadah sholat. Kalau sholat kita baik, akhlak kita baik. Sholat kita buruk, akhlak kita buruk. Itu saja tentang masalah sholat. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan yang nanti kalian jawab, itu lewat kertas selembar akan dikumpulkan kepada guru kelas masing-masing. Pertanyaan yang pertama, amalan apa yang pertama kali akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat? Kedua, sebutkan nama-nama sholat wajib yang dikerjakan ketika matahari masih bersinar. Ketiga, sebutkan 5 macam sholat wajib yang harus kita kerjakan. Keempat, sebutkan jumlah rakaat sholat asar dan maghrib. Dan yang kelima, amalan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja 5 pertanyaan ini kalian jawab, nanti dikumpulkan sama guru kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah berikan kepada kita kesehatan, keberkahan, dan juga kita pun mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.